billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Udah makan malam? Nanti kita makan sama Pak Amir di rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amsayna wa amsal mulku lillah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim, muallimah, para ustadz, ustazah, para orang-orang tua saya, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, ayah-ayah soleh, bunda-bunda solehah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, semua yang berhadir. Yang besar tak dapat, saya himbau gelar. Yang kecil pun tak nampak lagi, Pak. Ada yang besar-besar saja. Semoga semua kita yang berhadir malam ini, maghrib ini, diberi Allah keberkahan, senantiasa dicurahkan ampunan, diiringi setiap urusan kita dengan rahmat, dan yang kita harap hajat-hajat kita yang terus terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan segala urusan pada kehidupan kita. Segala puji bagi Allah dengan segala yang Allah berikan kenikmatan kepada kehidupan kita. Dan di atas jalan puji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita berharap ucapan itu terpulang kepada kita kembali. Karena Allah katakan dalam hadis qudsi Nabi SAW sebutkan, jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab ucapan itu dengan hamiduni abdi, hambaku memujiku. Tidak kita puji pun Allah, dia tak akan berubah pujian padanya. Maka seseorang yang memuji Allah, Allah akan pulangkan pujian itu kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terpuji di antara hamba-hamba yang terpuji. Dan kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, bangunkan satu pintu bagi orang-orang yang memujiku, untuk pintu di dalam surga. Nama pintunya Baitul Hamdi, yaitu rumah orang-orang yang memuji Allah Ta'ala. Semoga kita nanti masuk dari pintu itu. Amin. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti berselawat? Karena perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan bersalamlah dengan penuh penghormatan. Allah tak salat, Bu. Allah tak buat amal-amal yang lain. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, tapi Allah beramal kepada Nabi yang amalnya diperintahkan yang sama kepada kita, yaitu selawat. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kalau Allah berselawat sama kita 10 kali, berarti tercurah-curahkan kebaikan kepada kehidupan kita. Apa harapan kita dengan selawat? Tanda kita cinta pada Nabi, karena kita mengikut sunnah Nabi. Yang kita harap dapat syafaat Nabi atas izin Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ngaji kita maghrib ini ngaji yang ringan-ringan aja. Malam ini kita sudah masuk tanggal 2 Rajab tahun 1445 Hijriah. Kata Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, idza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, maka berdoalah seperti mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada berdoa itu tadi, Bu? Ada? Nah, apakah doa itu sekali aja? Nah, sepanjang bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab
dan bulan Sya'ban sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa minta berkah di bulan Rajab? Karena bulan Rajab adalah satu bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala di antara 4 bulan yang Allah muliakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ayo kita ngaji. Di mana letak kemuliaan bulan haram, kemudian bulan-bulan biasa berbanding pula dengan bulan Ramadan, supaya kita nampak bedanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan, hitungan bulan atau ketetapan bulan yang Allah tetapkan dalam hitungan Allah itu sebanyak 12 bulan. Ada enggak orang yang bisa merubah bulan itu jadi 10 bulan, Pak? Atau dirubah bulan itu jadi 20 bulan setahun? Sehebat apapun manusia enggak bisa. Kenapa? Karena sudah Allah kutipkan. Kitab Allah maknanya adalah sudah Allah tetapkan, dikudratkan. Sama kayak kita sudah Allah kitabkan kita menjadi manusia. Ada nak di antara kita yang bisa merubah kita jadi malaikat? Ada, Pak? Yang bisa merubah kita jadi kucing ada? Itu jadi jadian ini ya. Nggak ada, Pak. Ini semua adalah kudratullah yang Allah tetapkan. Maka di antara ketetapan Allah yang tak bisa dirubah-rubah, yang hanya Allah Ta'ala sendiri yang mampu merubahnya, adalah ketika Allah menjelaskan bulan itu ada 12 bulan. Kapan Allah menciptakan bulan? Menjadikan bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, di situ juga Allah menciptakan waktu. Nama waktunya bulan. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana duluan bulan Allah ciptakan? Bulan maksudnya tuh hitungan bulan, Januari sampai Desember, Muharram sampai Zulhijjah. Mana duluan bulan itu ketimbang bumi dan langit Allah ciptakan? Pak Amir. Kita lihat ayatnya. Sesungguhnya hitungan bulan, bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ketika hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi yang sudah Allah tetapkan. Di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Siapa-siapa yang berada pada bulan tersebut, wala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan yang 4 bulan tersebut. Allah sebut sebelumnya zalikad-dinul qayyim, itulah dia ajaran agama yang lurus. Kalau kalian diperangi, perangilah orang-orang musyrik yang memerangi kalian. Bukan karena kita memerangi mereka, tapi perangilah mereka kalau mereka memerangi kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang takwa. Bapak Ibu, mana duluan bulan daripada langit dan bumi? Bulan, Pak ya? Betul tuh. Kata Pak Haji duluan bulan. Duluan bumi. Kalau kita lihat ayatnya, tergantung kalimatnya, mana duluan bulan atau bumi? Mana duluan bumi pada bulan? Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di mana 12 bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Allah tetapkan 12 bulan. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi bersamaan, di situ ada hitungan bulan. Artinya ketika bumi ini tak ada, maka tak ada lagi bulan. Lalu mana bulan-bulan pada bumi? Sama. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, disitulah ada bulan. Ketika Allah menciptakan bulan, di situ pula ada langit dan bumi. Kalau kita lihat ayatnya, ketika Allah menetapkan bulan itu, disitulah apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan ketika hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi
Kalau begitu bisa jadi ini ada 12 bulan. Nah, kalau tetapkan aku jadikan bumi. Nah, tergantung kita menyebutnya. Tapi artinya bersamaan lah. Ketika bumi ada, di situ ada bulan. Ketika bulan ada, Januari sampai Desember, nanti masih ada bumi. Ketika bumi ini tak ada, maka habislah semua hitungan bulan. Artinya waktu itu akan berlalu. Baik, apa Allah perintahkan? Allah jelaskan dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Di mana bulan yang mulia itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 bulan. Nama bulannya Syahrul Hurumat. Apa Bapak Ibu? Syahrul Hurumat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ditambah bulan Rajab yang terpisah, Rajabul Mudhar. Pertanyaan yang kedua, di mana letaknya bulan Ramadan? Kan bulan Ramadan bulan yang paling mulia, disebut Sayyidus Suhur, pemimpinnya segala bulan. Kok ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ramadan belum masuk bulan mulia? Pernah kita bertanya gitu kan? Pernah enggak bertanya gitu dalam perasaan kita? Kok di dalam Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 36 itu bulan Ramadan tak termasuk bulan haram. Kenapa bulan haram hanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab? Bulan Ramadan kok tak termasuk bulan haram? Saya pernah bertanya kayak gitu Pak, makanya saya cari jawabannya. Kenapa? Kenapa Allah jadikan bulan Ramadan itu berbeda? Nah, ini diletaknya. Kalau bulan yang 4 bulan itu disebut bulan hurumat, sedangkan bulan Ramadan disebut bulan azimat. Apa bedanya hurumat dengan azimat? Hurumat itu dimuliakan, sedang azimat diagungkan. Lalu kenapa dia tak masuk 4 bulan? Karena yang 1 bulan Ramadan itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad, sebab diturunkannya Quran, dan di malam itu ada malam Lailatul Qadar. Jika tidaklah diberikan 1 bulan khusus untuk umat Nabi Muhammad, bulan Ramadan itu mulia. Karena sejak dulu bulan Ramadan itu ada Bapak Ibu. Sejak zaman Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada Ramadan. Tapi bulan Ramadan itu belum jadi bulan mulia. Ketika Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Rasul, Allah angkat jadi Rasul, Allah turunkan Al-Quran, maka bersama dengan itu pada bulan Ramadan, Ramadan itu jadi agung dan mulia. Khusus untuk apa? Untuk Nabi Muhammad, karena diturunkan Quran untuk umat Nabi Muhammad. Kalau tak ada bulan Ramadan, maka kita akan masuk surganya nomor kincit. Tahu Pak nomor kincit? Umat Nabi dahulu umurnya panjang-panjang, 1000 tahun. Nabi Adam berapa tahun Bu? 1050 tahun. Nabi Musa berapa tahun? Nabi-nabi terdahulu ada yang 400 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 300 tahun. Umat Nabi Muhammad aja 63 tahun. Umatnya 60-70 tahun. Ada enggak Bapak Ibu sini yang 100 tahun? Atau Bapak Ibu mau enggak hidup 150 tahun? Pak Haji mau enggak 150 tahun? Hah? Pak Amir mau enggak 150 tahun? Kalau 150 tahun Pak tak ada kawan lagi. Kawan chatting pun tak ada lagi. Ya tak ada kawan chatting, kawan main, kan tak ada kawan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umur kita cuma 60, 70, 80, paling panjang 90, 100 lah. Kalau kita berharap dengan amal kita yang 100 tahun berbanding dengan amal umat terdahulu, umat terdahulu dalam kisah Anbiya, umat-umat Nabi Musa itu sekali sujud aja 40 tahun ya. Sujudnya aja 40 tahun. Kita sujud aja bukan 40 tahun, sujud kita 4 detik ya. Kalau 4 menit pun nak ustaz ni lama kali dah. Sujud kita pendek-pendek, baca Quran kita sikit-sikit. Kalau orang-orang terdahulu zikirnya Bu, tak zikirnya berhari-hari. Nabi Musa alaihissalam zikirnya 40 hari 40 malam. Kalau umat akhir zaman ini kan baca Quran 1 juz saja, buka Quran mau baca 1 juz nih ya, 10 lembar, itu baru 3 lembar dah dihitung itu Pak. 1, 2, 3 ya kan dihitungnya dah. Macam mana kita mau selesai 1 juz? Orang-orang dulu bersangatan dengan amal. Untung ada bulan Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, berkahnya 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun. Kalau kita 10 tahun saja berRamadan dengan sungguh-sungguh, berarti kita dapat berkah amal 830 tahun. Di bulan Rajab seperti itu juga ada kebaikan-kebaikan yang Allah hingga lipat-lipat gandakan yang menyamakan amal kita dengan umat-umat terdahulu. Kalau ndak itu Bu nomor kincit kita, umur kita pendek-pendek, alhamdulillah dengan amal itu Allah berkahi jadi
panjang usia amal kita. Umur kita 60 tahun, tapi amal kita sama melipat gandakan daripada melebihi umat-umat terdahulu. Kalau Bapak Ibu sudah 20 tahun Ramadan dengan sungguh-sungguh dapat Lailatul Qadar, artinya kita sudah 1600 tahun. Insyaallah kata Nabi Muhammad dari Jibril alaihissalam, diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Nabi SAW sebutkan, malaikat Jibril sampai pada Nabi, ya Muhammad, tidak akan masuk surga seluruh nabi-nabi sebelum nabi-nabi sebelumnya sebelum engkau masuk surga, dan tidak akan masuk surga umat nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Nah, ini kita pendek-pendek umur kita, amal kita sikit-sikit, tapi berkahnya panjang-panjang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, artinya di bulan haram ada untuk umat terdahulu, kita juga diberi kemuliaan dengan bulan haram. Lalu bulan Ramadan itulah spesialnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita bahas tentang kemuliaan bulan Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat sesungguhnya Rajab ini termasuk dari 4 bulan yang mulia, tetapi tidak ada amalan khusus yang mengikuti tanggalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30 atau 29 Rajab, tidak ada khusus. Yang khusus beramal di bulan-bulan haram itu hanya 2 bulan saja, yang beramal yang mengikuti tanggal dan hari. Apa itu bulannya? Zulhijjah dan Muharram. Bulan Zulhijjah ada yang Nabi katakan, ma min ayyam afdal amalan soleh ahabba ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashar, min hadhihi al-ayyam al-ashar, yakni asyara awal Zulhijjah. Sahabat bertanya, wala jihad ya Rasulullah, wala jihad illa man kharaja min baiti wa amalihi wa lam yarji bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh paling afdal dan paling dicintai Allah melebihi hari-hari ini. Ditanya sahabat, hari yang mana ya Rasulullah? 10 hari awal bulan Zulhijjah, dan puncaknya adalah hari 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Apa amalan yang dilakukan? Orang bertalbiyah, orang melaksanakan haji, ada orang yang wukuf, ada orang yang melontar jumrah sampai hari ke-13 Zulhijjah. Sedangkan kita yang tidak melaksanakan haji disunahkan untuk berpuasa. Lalu Nabi katakan, saumul arafah yukaffirus sanah baqiyah wal madiyah. Puasa hari Arafah itu penghapus dosa setahun yang lalu dan tahun ini untuk orang yang tidak melaksanakan haji. Lalu mana lagi bulan yang di dalamnya ada disebutkan tanggal dan harinya berpuasa? Bulan Muharram. Kata Nabi, saumu Asyura afdalu siyam ba'da siyam Ramadan. Afdalu siyam ba'da siyam Ramadan. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah siyamu Asyura, puasa Asyura. Jika aku bertemu dengan Muharram yang tahun akan datang, kata Nabi, aku akan puasa Tasu'a wa Asyura. Aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Lalu bulan Rajab apa Ustaz? Bulan Rajab tidak disebutkan hari-harinya, tetapi Nabi menyunahkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak amalan pada bulan-bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah, tidak dihitung berdasarkan hari dan tanggalnya, tapi keberadaan bulannya disebut Syahrul Hurum. Apa amalan yang diperintahkan Allah? Wala tazlimu anfusihinna anfusakum, jangan bikin zalim. Apa amalan supaya kita tak zalim? Zalim itu kan dosa, Bu. Zalim itu kan perbuatan maksiat. Lalu apa amal yang kita bisa lakukan tidak buat maksiat? Kata Imam Ibnu Katsir, adalah menahan diri, menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, menahan tangan, menahan kaki, menahan pikiran, menahan perasaan. Apa nahan itu? Bahasa Arabnya so'im. Kalau laki-laki namanya so'imin, kalau perempuan namanya so'imah. Tapi bukan so'imah yang artis tuh, Pak. So'im itu maknanya menahan, bahasa kita puasa. Tapi puasa yang mana? Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi mampu menahan lisan kita untuk tidak berbicara kotor, mampu menahan mata kita untuk tidak salah melihat, mampu menahan telinga kita untuk tidak salah mendengar, mampu menahan tangan kita dan mengarahkan tangan kita untuk perkara-perkara yang baik. Apa nih tangan yang biasa lakukan? 1, memegang. Kan perbuatan tangan nih, pegang yang baik-baik. Apa lagi? Menggapai, mencuil, cuil yang baik-baik. Menunjuk, tunjuk yang baik-baik. Apa lagi, Pak? Menulis,
menulis yang baik-baik. Ada lagi apa? Tangan. Mencoblos. Masuk tak? Pakai tangan tak coblos? Ustaz, saya nak mencoblos pakai tangan, saya pakai gigi. Ada nak orang coblos pakai gigi? Gini kan ya kertas. Mencoblos kan pakai tangan. Berarti coblos yang baik-baik kan Pak? Coblos yang baik-baik, ya terserah Bapak lah. Kan kayaknya nak ngarahkan kemana-mana. Pokoknya yang baik. Yang baik itu yang mana? Yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan perintah-perintah Allah. Apa yang baik itu? Yang takut kepada Allah dan yang sayang kepada sesama hambanya. Mana yang paling soleh? Kalau tak ada yang soleh, mana yang paling sedikit maksiatnya? Misalnya di negeri kita nih, misalnya di negeri kita akan ada calon presiden, calon anggota DPR. Misalnya calonnya 4. Calon nomor 1 si A, Amin maksudnya Pak. Calon nomor 2 si P, Prabowo namanya Pak. Calon nomor 3 G namanya Kak Ganjar ya Pak. Calon nomor 4 Z namanya Zulkarnain. Nomor Zulkarnain ini misalnya Pak. Mana pilih di antara 4 nih, Di antara 4 nih pokoknya sama aja Pak. Sama-sama jeleknya misalnya. Maka pilih yang jeleknya sedikit. Kalau sama-sama baiknya, pilih yang baiknya banyak. Pilih yang paling baik banyaknya baik. Nah, ibu pandailah melihat yang mana. Saya tak ada sebut yang mana-mana. Pokoknya yang kita harapkan terpilih adalah dari tangan kita ini bertanggung jawab kita, karena menahan diri untuk tak melakukan kesalahan. Pilih yang bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawab mana? Yang sesuai dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Pak, ya Allah, dari tanganku ini berharap lahirlah pemimpin negeriku ini yang amanah, yang sayang kepada rakyatnya, yang patuh kepada Engkau. Apa doa kita Pak? Ya gitulah. Amin. Maksudnya amin di sini kabulkanlah ya Allah, gitu ya. Betul tuh Bu. Tangan tuh kan Pak. Bukan hanya sekedar memegang, menulis, menggapai, menunjuk, mencoblos juga Pak. Umat Islam harus milih Pak. Bertanggung jawab kita dengan tangan kita nih. Kalau kita bilang saya tidak ikut milih, nanti suara orang-orang baik itu kemana? Maka orang baik harus berjuang. Bila perlu Pak, Bapak tahu nih ada orang baik. Orang-orang sini tak dukung orang baik. Bila perlu Bapak bayar untuk orang supaya mau memilih orang baik. Untuk apa tuh? Menolong kebaikan. Bukan kita nyogok, menolong kebaikan. Dia kan tak tahu ini yang baik tuh, ini ya, tolong kebaikan nih. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kebaikan. Seperti mana Ibunda Khadijah ketika kaum muslimin diboikot, Bunda Khadijah habiskan hartanya untuk membela orang-orang baik. Tapi hati-hati juga. Hari ini banyak orang yang mengeluarkan duit katanya memperjuangkan kebaikan. Rupanya dia untuk menjemput amanah. Setelah amanah dia balikkan duitnya untuk berkhianat. Nauzubillah min zalik. Bukan di Indonesia Pak, di negara lain. Indonesia ini amanah semualah. Yang amanah, yang tak amanah ada juga. Baik, kita balik. Apa amalan yang mampu menahan diri? Puasa. Kata Nabi, sumu fi syahrul hurum. Puasalah kalian di waktu bulan-bulan yang diharamkan. Kalau bulan Ramadan puasanya wajib Pak. Kalau di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Zulqa'dah, di bulan Rajab, puasanya sunnah. Siapa yang memperbanyak di hari-hari puasa, di hari-hari sunnah untuk memperbanyak puasa, Allah sangat senang kepada orang yang beramal di hari-hari yang Allah tidak paksakan berpuasa, tapi dia senang berpuasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu sungai, namanya Sungai Rajab. Diriwayatkan dari Imam Muslim tuh Pak, Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya di dalam surga itu ada Sungai Rajab. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab, nanti kelak Allah akan beri mereka minum dari Sungai Rajab itu. Dan apabila mereka minum, hilanglah haus selama-lamanya. Itu aja hadisnya Pak. Bukan nanti itu Rajab, nanti isap putih, mau berenang, itu tak ada. Dalilnya seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan dari Imam Bukhari Muslim, sesungguhnya di surga itu ada terdapat sungai. Sungai itu namanya Sungai Rajab. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab, insyaallah nanti Allah akan beri minum mereka dari Sungai Rajab tersebut, dan akanlah hilanglah haus selama-lamanya, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Abu Bakar Al-Haddad dia menyusun, dia susun Mbak, khusus di bulan-bulan haram ini dia susun satu zikir pagi dan petang, terutama zikir istighfar. Zikir ini dibaca pagi petang
untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan kebaikan. Maka orang ulama-ulama terdahulu melazimkan namanya istighfar rajab. Istighfar rajab ini bukan dari Nabi. Nanti orang bilang, kan Nabi tak buat, itu bid'ah. Bukan. Zikir itu ada dua. Satu zikir muqayyad, yang kedua lagi zikir mutlak. Kalau yang namanya zikir itu tak ada batasan, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Tak ada batasannya, mau haid, mau tak haid, tetap berzikir. Dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu dan pagi dan petang. Maka Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad dia menuliskan satu rangkaian wiritan, yaitu istighfar rajab. Disebutkan istighfaru syahrul rajabul mubarak. Bapak mau nak nih zikir ini? Saya share ya. Di antara bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Min jami'i ma yakrahullah qawlan fa fa'lan wa khatiran wa naziran wa zahiran. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bima bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Mau Pak? Mau doa tu? Mau Bu? Bu aja mau tak? Bu, mau doa istighfar rajab tu? Mau. Mau? Mau. Apa mau? Mas Sigit mau? Mau nanti kita share. Baik, ini doa amalan dibaca oleh para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan pada bulan ini, kita bikin di bulan ini spesial kita beramal untuk mendapatkan kebaikannya. Satu puasa, dua banyak zikir. Imam Hasan Al-Haddad, Habib Hasan Imam Al-Haddad, dia membuat wiritan. Wiritannya dari Quran semua, dari hadis Nabi. Bacanya istighfar aja. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosaku yang lama, dosaku yang baru, dosaku yang terang-terangan, dosaku yang sembunyi. Ya Allah, Engkau yang awal, Engkau yang akhir, Engkau lah yang zahir, Engkau lah yang batin. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan kalimatnya bagus. Daripada kita asyik memikirkan yang lain, asyik bicara yang lain, jauh lebih baik dan lebih afdal zikir-zikir tersebut. Apa kata para ulama? Sesungguhnya setiap ucapan zikir itu kekal kebaikannya di sisi Allah. Subhanallah itu kekal kebaikannya di sisi Allah. Astaghfirullah itu kekal kebaikannya di sisi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kekal kebaikannya di sisi Allah. Maka setiap yang kekal di sisi Allah jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Satu amalan yang kekal di sisi Allah jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa? Misalnya kita baca, yuk sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bacaan dicatat sebagai amal soleh kekal di sisi Allah. Dan setiap amal yang soleh kekal itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaupun di dunia itu ada emas 1 juta ton, walaupun di dunia itu ada orang kaya sekayanya tak hingga, bukitnya, buminya penuh dengan emas, kekayaannya berlimpah. Di mana letak hebatnya amalan kita walau hanya baca tasbih dengan dunia dan beserta isinya? Di mana letaknya? Kata ulama, dunia yang sebanyak ini khazanah kekayaan, satu saat dia akan hancur. Emas yang begitu dibangga-banggakan dia akan habis, hilang, sirna. Jadi dunia ini akan hilang, nol. Sedangkan amal kalian walaupun kecil, tapi dia tetap kekal di sisi Allah. Bapak Ibu mau yang nol atau mau yang kekal? Yang kekal lah. Maka hadis Nabi yang dahsyat itu, raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang mengkompersikannya, membanding-bandingkannya dengan kekayaan.
Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, sholat fajar lebih baik daripada dunia seisi. Berarti kitalah yang paling kaya hari ini. Karena di dunia ada si orang kaya ini, orang kaya ini, orang kaya ini, sekian triliun hartanya. Kita sholat sunat itu lebih kaya dari mereka. Salah itu kalau kita mengkonversikan kekayaan. Kenapa yang kita konversikan itu lebih kecil nilainya? Karena semua kekayaan triliunan-triliunan itu akan hilang dan akan sirna. Sedangkan sholat 2 rakaat itu kekal di sisi Allah. Saya dengar ceramah Gus Bahak itu kan. Memang kadang-kadang kita suka membandingkan amal yang kita lakukan itu dengan dunia. Padahal yang kita bandingkan dengan dunia itu tak ada artinya apa-apa. Karena dunia ini disebutkan Nabi SAW tidaklah lebih berharga di sisi Allah, sama seperti lebih berharganya seperti sehelai sayap nyamuk. Wah, kalau berharga dunia ini lebih daripada sayap nyamuk, pasti Allah tak akan kasihkan sama orang-orang kafir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 1, puasa dengan menahan diri. Lalu jaga ibadah kita dengan banyak beristighfar dan bertasbih. Kemudian yang ketiga, disebutkan ulama memperbanyak amalan-amalan sunnah mengiringi amalan wajib. Apa amalan wajib kita? Solat. Solat kan dah jelas tuh. Lalu amalan sunat yang mengikuti solat wajib. Solat sunat rawatib, solat sunat hajat, solat sunat witir, solat sunat tahajud, solat sunat duha, solat sunat yang muakkad. Lalu memperbanyak solat-solat sunnah lagi yang lain yang bisa mendukung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man shalla 12 rakaatan yauman banallahu lahu baitan bil jannah. Siapa yang solat 12 rakaat satu hari semalam, 12 rakaatain, 12 rakaat dalam sehari, maka dibangunkan Allah istana di surga. Mana yang 12 itu Pak? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kira-kira hari ini kita udah dapat satu istana atau belum Pak? Ini khusus di bulan Rajab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan yang ketiga, ulama-ulama terdahulu dari golongan para tabi'in, setiap bulan Rajab ini mereka mengumpulkan zakat mereka yang sudah cukup nisabnya, jadi haulnya dibayarkan di bulan Rajab. Disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Orang-orang terdahulu dari kalangan tabi'in, asal masuk bulan Rajab, dia menetapkan haul zakatnya itu sampai 1 tahun, nisabnya cukup dikeluarkan di bulan Rajab. Ditanya kepada mereka, kenapa mereka mengeluarkan zakat di bulan Rajab? Karena para mustahik, orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka perlu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan mereka sudah tidak lapar lagi, mereka sudah tidak lagi mencari makanan, tidak lagi memerlukan. Kenapa? Karena sudah dibayarkan keperluan-keperluan mereka sejak bulan Rajab. Apakah salah kita di bulan lain? Tidak, ini amalan kebiasaan orang-orang terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang keempat, di bulan Rajab adalah bulan yang disebut Nabi, Inna Rajab syahrullah. Ini bulan Rajab adalah bulan ya Allah. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Sesungguhnya bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Apa yang kita lakukan? Maka sungguh-sungguhlah ini bulannya bulan Allah. Sungguh-sungguhlah mendekatkan diri kepada Allah dengan kesungguhan. Nabi SAW ketika beliau menerima wahyu, beliau sudah bertapa, bertahanus di Gua Hira sejak bulan Jumat Rabiul Awal. Jadi beliau itu bertapa, bertahanus di Gua Hira itu selama 6 bulan. Dari Jumat Rabiul Awal, Jumat Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Masuk dia 6 bulan. 6 bulan beliau bertahanus. Pas tanggal 21 dalam Sahih, di dalam kitab Rahikul Mahtum Syekh Syafur Rahman Mubarakpuri, yang satu kitab lagi disebut tanggal 19 Ramadan, tepat hari Senin. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi 5 ayat pada surat pertama, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kapan Nabi mempersiapkan diri? Jauh sebelum datangnya Ramadan. Maka bagi kita ketika Rajab datang, Sya'ban datang, Ramadan datang, kalau kita sudah siap-siap di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa, kemudian bulan Rajab kita banyak lagi berpuasa, di mana di bulan Sya'ban kita banyak berpuasa karena bulan itu bulan di banyak orang lalai, kata Nabi. Bulan Sya'ban banyak orang lalai, di satu hari di bulan Sya'ban itu ada amal-amal diangkat.
Amun tu dalam tahunan disebut malam hari itu nisbi nisbi Sa'ban, pertengahan di bulan Sa'ban, maka aku suka beramal di saat orang-orang lalai, maka tetap perbanyak diri untuk berpuasa. Disebutkan di dalam kitab Imam Dailami dan Imam Baihaqi bahwa bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan, ulama-ulama terdahulu membiasakan diri dengan puasa sunnah sepanjang bulan. Ada orang nanya, Ustaz, kan Nabi tak buat? Siapa bilang? Kata Ibnu Umar, Anas bin Malik menyebutkan kami sulit membedakan Nabi di bulan Rajab itu apakah Nabi puasa, apakah Nabi berbuka. Ketika kami kira Nabi puasa, ternyata Nabi tak puasa. Ketika Nabi kami kira tak puasa, ternyata puasa. Sangat sulit membedakan puasa atau tidak. Artinya apa? Nabi lebih banyak puasa. Bu, tadi puasa Pak? Belum. Niat puasanya Senin Kamis atau puasa Daud sebulan. Besok ini kan Ahad, berarti Senin aja ya. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, tambah 3 hari di Ayyamul Bid. Jadi dapatlah kita puasa sebanyak 11 hari. Kalau 11 hari udah mirip-mirip juga tuh dengan puasa Daud. Kalau puasa Daud kan 14 sampai 15 hari sebulan. Siapa niat Pak? Niat puasa Senin Kamis tambah 3 hari. Niat aja tak bisa. Niat Bu, niat puasa Bu. Ibu niat dah ni. Niat ni, niat Bu, niat. Angkat tangan niat. Niat dapat pahala Bu. Kalau tak niat tak dapat pahala. Ibu niat puasa. Bapak niat puasa. Niat puasa. Niat aja jadilah lu. Dicatat 1. Kalau bapak besok puasa hari Senin dapat pahala 10. Ditambah pula keberkahan bulan Rajab. Jadi orang beriman tu mesti banyak niat. Bukan banyak janji, banyak niat. Kalau banyak janji itu caleg tu Pak. Ya, kalau banyak niat tu orang beriman. Niat nak buat baik, niat buat baik, niat buat baik. Satu niat dapat 1 pahala, ketika dilakukan niatnya dapat 10 pahala. Usahakan jangan dihindarkan dari segala bentuk niat yang buruk. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, maka usahakan di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan ini kita sudah mengistimrorkan diri, membiasakan untuk membaca Al-Quran. Walaupun bulan-bulan lain kita baca Quran, tapi khusus Rajab, Sa'ban, Ramadan, ketika nanti sampai bulan Ramadan kita tidak kaget lagi Pak. Siapa siap untuk bulan Rajab ini khatam Quran Pak? Rasulullah SAW katakan sesungguhnya Al-Quran itu punya hak. Haknya dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Kalau tak sanggup, siapa yang membaca Al-Quran 1 hari 100 ayat, maka dia tergolong orang takwa. Maka sekurang-kurangnya siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat sehari, maka ia tidak tergolong orang yang lalai. Kira-kira ada nak kita baca 100 ayat sehari Pak? Ada. Yasin 83 ayat, 86 ayat ya. Tambah pula Al-Fatihah 3 ayat. 3 tambah 7 90. Tambah Qul Huwallahu Ahad 4 ayat. Tambah Qul A'udzu Falaq, Qul Rabbin Nas. Udah lebih tu 100 ayat. Maka ulang-ulanglah. Sahabat-sahabat Nabi dulu yang awal sekali bertemu dengan Nabi, Al-Quran belum ada yang ditulis, dikitabkan. Mereka membaca Quran itu yang ditulis di lembaran-lembaran. Itu pun Quran belum ada baris, belum ada titik. Quran baru ada baris, ada titik, itu Sayyidina Ali yang mengasih baris ketika sudah Al-Quran bentuk dalam mushaf. Sebelumnya hanya lembaran. Ada sahabat yang cuma hafalnya surat Al-Ikhlas saja. Ada yang hafal sahabat itu cuma surat Al-Alaq aja. Ada sahabat yang cuma hafal surat Lillahi ma fis samawati aja, bagian dari akhir Al-Baqarah. Ada seorang sahabat yang bacanya cuma Qul Huwallahu Ahad saja. Satu hari Nabi pergi takziah ke rumahnya di Madinah. Sahabat ni tak ada hafalan Quran yang banyak, dia cuma hafal Qul Huwallahu Ahad aja. Sampai Nabi ke rumahnya, dia meninggal dunia. Lalu Nabi tanya sama keluarganya, apa si fulan ini ada hutang? Ada. Siapa yang jamin hutangnya? Tak ada yang jawab. Kata Nabi, aku tak mau nyolatkan kalau orang yang meninggal dan berhutang sampai ada yang menjaminnya. Kata Nabi, wahai Umar, dengan Sayyidina Umar. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Salih Al-Musainid dari Imam Tirmizi meriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Mar, kamu ya nanti imam solatnya. Aku enggak mau ngimami solatnya. Kenapa ya Rasulullah? Karena tak ada yang menjamin hutangnya. Tiba-tiba datang Jibril. Jibril alaihissalam. Kata Jibril, ya Rasulullah, aku sudah bayarkan hutangnya atas perintah Allah. Kata Nabi, ya Jibril, apa yang membuat engkau membayarkan hutangnya? Apa spesialnya hamba Allah ni, si fulan bin fulan ni? Kata Jibril, ya Rasulullah, selama hidupnya setiap pagi dan petang dia tidak pernah meninggalkan membaca suratul Ikhlas 200 kali setiap pagi dan 200 kali setiap petang.
Ada Bapak Ibu baca surah Ikhlas 200 pagi 200 petang? Ada Pak? 3 kali ya. 3 kali dapat sekali khatam. Kalau 10 kali kita, siapa yang membaca 10 surah Ikhlas berturut-turut, kata Nabi dalam hadis Imam At-Tirmizi juga, man qara'as suratul Ikhlas qul huwallahu ahad yahtamaha sampai habisnya asyara marrah 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang baca 10 kali berturut-turut, Allah bangunkan baginya istana di surga. Siapa yang baca 3 kali berturut, dia sama menghatamkan sekali Al-Quran. Kalau baca 200 kali berapa kali itu Pak? Coba kita membaca zikir dalam 1 menit aja kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dalam 1 menit kita bisa baca sampai 50 kali. Kalau setiap detiknya itu kita gunakan bertasbih, berarti salam 1 jam kita bisa berzikir sebanyak 3000 kali. Adakah kita dalam 1 hari ini sudah berzikir 3000 kali? Membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ada enggak Pak? Padahal cuma 1 jam kan. Jadi kemana aja lah waktu kita nih habisnya nak. Banyak temenung kita nampak ini Bapak Ibu. Maka kita tebuslah waktu-waktu yang lalai itu dengan apa? Dengan solat berjamaah, dengan berzikir setelah solat. Itulah kata Imam Ibnu Katsir, minimal bagi orang-orang beriman tuh Allah kasih peluang dia berzikir di antara waktu-waktu itu sebanyak 100 kali. Mana zikir yang 100? Tasbih 33 kali, alhamdulillah tahmid 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu ditutupnya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang membaca itu selesai solat maktubah, solat wajibnya, maka baginya dosanya diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi banyak juga yang tak mau zikir Pak. Ada juga orang berzikir dah jelas selesai solat tu Allahumma antas salam, dia zikirnya Allahumma lantas jalan. Ini agak-agak bingung juga Pak kan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah di antara kemuliaan bulan-bulan Rajab. Kemudian tadi dijelaskan di mana letaknya kemuliaan bulan Ramadan. Ramadan itu spesial untuk umat akhir zaman. Maka siapkan diri kita sungguh-sungguh bulan Rajab ini, jemput kemuliaannya yang Allah beri keberkahan dengan puasa, dengan berzikir, dengan banyak istighfar, dengan banyak baca Quran, dengan bersedekah, dan bikin amal-amal khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang kita sendiri tahu. Apa aja lah buat. Sedekah kah, zikir kah, kasih makan kucing kah, kasih makan ayam kah, yang istiqomah ya. Kemudian kita memperbanyak puasa sampai ketika bulan Ramadan nanti kita tidak kaget lagi. Insyaallah ini istighfar Rajabnya saya kirim dengan Pak Amir dan Pak Jul. Nanti dibagikan di kopi, boleh Bapak Ibu baca di setelah zikir pagi dan petang atau mau tidur. Hanya 7 lembar kok. Kalau baca Facebook kita mau berjam-jam tuh. Ini baca ini cuma sebentar aja. Mohon maaf segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Semoga Allah beri kita keberkahan bulan Rajab ini. Kemudian berkah pula di bulan Sya'ban. Allah panjangkan usia kita untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.